Let's go. Rani duduk termenung di tepi ranjang rumah sakit itu. Suaminya, Dimas, yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, terbaring lemah dengan selang infus dan alat bantu pernapasan. Dokter bilang, jika tidak segera dioperasi dalam waktu 2 minggu, peluang hidup Dimas akan sangat kecil. Biayanya lebih dari yang pernah mereka miliki sepanjang hidup. Rani sudah mencoba semuanya, meminjam dari saudara, menggadaikan perhiasan warisan orang tuanya, bahkan menjual motor satu-satunya. Tapi semua itu belum cukup. Hari-harinya diwarnai dengan penolakan dan tatapan iba yang membuatnya semakin terpuruk. Malam itu, di tengah putus asa, ia membuka ponsel dan mengetik sebuah status di semua media sosial yang Rani punya. Saya seorang istri yang sedang berjuang menyelamatkan suami saya. Saya rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang untuk pengobatannya. Hubungi saya jika ada yang mau membantu, saya akan membalasnya dengan apapun yang saya bisa lakukan. Ia menangis setelah menekan tombol kirim, merasa malu, namun tak punya pilihan lain. Beberapa jam kemudian, notifikasi pesan masuk bertubi-tubi. Ada yang menghina, ada yang kasihan, ada pula yang terang-terangan menawarkan hal-hal hina. Namun satu pesan membuatnya terdiam. Seorang remaja laki-laki, berusia 19 tahun, memperkenalkan dirinya sebagai Arga, anak pengusaha batu bara di kota mereka. Arga berkata dengan lugas, saya bisa bantu bayar semua biaya rumah sakit suami ibu. Tapi saya ingin ibu temani saya selama 1 bulan. Bukan untuk hal yang aneh-aneh, saya hanya butuh seseorang yang benar-benar peduli, yang mau mendengarkan saya. Saya kesepian. Rani bingung. Apa mungkin anak kaya seperti dia benar-benar tulus? Atau hanya kamuflase dari niat tersembunyi? Setelah berpikir semalam suntuk dan menimbang risiko, Rani akhirnya bertemu Arga di sebuah kafe siang itu. Ia kaget. Arga ternyata benar-benar hanya ingin makan bersama, berbicara tentang hidupnya yang kosong meski bergelimang harta. Ibunya sibuk bisnis, ayahnya selalu di luar negeri, dan teman-temannya hanya peduli uang. Hari demi hari, Rani menjadi tempat curhat Arga. Ia mendengarkan, menasihati, bahkan terkadang seperti menjadi ibu bagi bocah kaya yang haus kasih sayang itu. Hari-hari bersama Arga ternyata tidak semudah yang Rani bayangkan. Meski awalnya hanya sekadar menjadi teman bicara, lambat laun Arga mulai menunjukkan sisi labilnya sebagai remaja yang haus perhatian. Ia mulai bersikap posesif, sering meminta Rani menemaninya hingga larut malam. Saat itu Arga meminta saya untuk menemani tidur di hotel. Aku tercengang, kaget, kata Rani dengan wajah serius. Rani berpikir, ya, itu memang resiko, konsekuensi dari apa yang aku ucapkan di medsos yang lalu. Siap melakukan apapun. Arga bertanya lagi, bagaimana? Aku juga manusia butuh belayan dari seorang wanita. Rani terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada ringan, ya aku siap. Setelah itu Arga ke sebuah hotel dan memesan 1 kamar untuk kita berdua. Tanpa basa-basi Arga sesampai di dalam kamar, dari belakang saya langsung memeluk dengan cumbuan yang penuh hawa nafsu. Aku pun pasrah dengan apa yang diperbuat Arga. Meskipun sangat bertentangan dengan hati nurani saya, apa boleh buat, aku melayani dengan sebaik mungkin agar Arga tidak merasa terkecewakan. Arga benar-benar menikmati tubuhku yang menurutku masih kencang dan kulitku yang putih mulus. Dia mencumbui dari mulai bibir, pelan-pelan turun ke leher, turun lagi ke gunung kembar aku yang masih berisi dan kencang. Dia mulai memainkan kedua ujungnya sampai aku menggeliat keenakan. Dan turun lagi hingga sampai ke organ sensitifku. Di situ dia mulai menciumi, menjilati, bahkan memasukkan jari-jarinya ke dalamnya.
Arga yang bernafsu besar benar-benar menikmati tubuhku. Aku pun mulai terangsang karena sudah lama aku tidak disentuh oleh suamiku selama sakit. Aku mulai mengimbangi gairah Arga yang begitu luar biasa. Aku pegang burungnya Arga yang panjang. Dengan gerakan tangan naik turun, memutar-mutarkan genggamanku, Arga terlihat keenakan. Lalu dia mendorongku perlahan hingga aku jatuh terlentang. Saat itu Arga langsung menancapkan rudalnya ke lubang punyaku, perlahan-perlahan sedikit demi sedikit semakin ke dalam. Kami berdua benar-benar menikmati sampai klimaks bersama-sama. Permainan ini gak lama, hanya 15 menit saja. Akhirnya dari awal permainan ini, Arga sering meminta lagi, sesuai perjanjian di awal menemani selama 1 bulan. Tapi Rina sering beralasan, bahkan beberapa kali marah saat Rani pamit lebih awal untuk menjaga suaminya. Kenapa sih? Suami ibu kan sudah ditangani dokter. Saya ini sendiri. Saya yang bantu semuanya, tapi saya selalu jadi nomor 2, bentak Arga suatu malam di mobil mewahnya. Rani terdiam, hatinya remuk. Ia sadar, keputusannya menerima tawaran Arga membuka pintu konflik batin yang dalam. Tapi ia tetap tenang. Dengan lembut, ia menjawab, "Arga, aku berterima kasih karena kamu telah menolong suamiku. Tapi tolong, jangan salah mengartikan semua ini. Aku di sini karena terpaksa oleh keadaan, bukan karena aku ingin lari dari hidupku." Air mata Arga jatuh. Untuk pertama kalinya, ada yang menolak keinginannya. Ia terbiasa mendapat segalanya dengan mudah. Tapi Rani, wanita ini berbeda. Ia tulus, tidak silau harta, dan tetap setia pada suaminya meski sedang terpuruk. Hari berikutnya, Arga mulai berubah. Ia tidak lagi meminta hal-hal yang berlebihan. Ia belajar menahan diri dan mulai menghormati batasan antara dirinya dan Rani. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih sehat. Rani tetap seorang istri yang menjaga kesetiaannya, dan Arga belajar menjadi pria yang dewasa, yang memberi tanpa berharap imbalan selain ketenangan hati. Ketika masa 1 bulan berakhir, Arga memberikan transfer terakhir untuk biaya kontrol suaminya. Ia hanya berkata lirih, "Ibu tidak perlu lagi menemani saya." Saya sadar sekarang bahwa kebahagiaan sejati bukan memaksa orang untuk tetap tinggal, tapi merelakan mereka kembali ke tempat yang mereka cintai.